Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 10 Juli 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur meraih Jawa Pos Radar Mojokerto Award 2026, Gubernur Jawa Timur menghadiri Pasar Murah ke-81 di Kabupaten Pasuruan, serta Wakil Gubernur Jawa Timur menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima Jawa Pos Radar Mojokerto Awards 2026 pada kategori terobosan dalam konektivitas regional. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan di Kota Mojokerto, Selasa 7 Juli 2026. Diserahkan oleh Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto, Muhammad Nurholis, dan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang mewakili Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima Jawa Pos Radar Mojokerto Award 2026 pada kategori Breakthrough in Regional Connectivity atau terobosan dalam konektivitas regional. Dalam malam penganugerahan di Kota Mojokerto, Selasa 7 Juli 2026 malam oleh Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto M. Nurholis, dan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang mewakili Gubernur Hovifah. Mengusung tema Desa Kita Maju Bersama, acara tersebut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto. Yandri mengapresiasi Jawa Pos Radar Mojokerto yang memberikan ruang bagi desa-desa untuk menampilkan berbagai capaian pembangunan. Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto M. Nurholis mengatakan, Jawa Pos Radar Mojokerto Award bukan sekedar ajang pemberian penghargaan, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kerja keras, inovasi dan semangat gotong royong yang tumbuh di desa-desa. Nurholis berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat, sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap berbagai inovasi dan kontribusi yang telah dilakukan para penerima penghargaan dalam mendorong pembangunan desa, memperkuat kolaborasi, serta mendukung kemajuan daerah. Dari Kota Mojokerto, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati. Kunjungan ini untuk melakukan wawancara pendataan SE 2026 yang berlangsung di kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Senin 6 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, untuk melakukan wawancara pendataan SE 2026 di kediaman Wakil Gubernur Margorejo, Surabaya pada Senin 6 Juli 2026. Wagub Emil menyampaikan bahwa partisipasi warga dalam memberikan informasi berarti juga telah berpartisipasi untuk pembangunan di Indonesia. Sensus ekonomi sangat penting agar kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar menjawab kondisi real di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan. Herum Fajarwati mengatakan, untuk Jawa Timur Sensus Ekonomi 2026 menjadi tolak ukur keberhasilan secara nasional, karena ekonomi Jatim tertinggi nomor 2 setelah DKI Jakarta, dan sebanyak 41.538 petugas Sensus Ekonomi 2026 dikerahkan dalam pelaksanaan Sensus 2026 ini. BPS menjamin kerahasiaan data responden sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sistem pendataan yang juga telah memenuhi standar keamanan informasi atau ISO sehingga data masyarakat tetap terlindungi. Dalam kunjungan ini, petugas SE 2026
memasang stiker pendataan sensus ekonomi 2026 di kediaman Wakil Gubernur sebagai tanda bahwa telah dilakukan wawancara pendataan oleh petugas sensus 2026. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas ribuan peserta International Trail Running Mantra 116 2026 di Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-10 ini, partisipasi yang terus meningkat tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi Jawa Timur sebagai salah satu destinasi sport tourism berkelas dunia. Mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas ribuan peserta International Trail Running Mantra 116 di Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu 5 Juli 2026. Pelepasan tersebut menjadi puncak penyelenggaraan ajang lari lintas alam bertaraf internasional yang digelar selama 3-5 Juli 2026 di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Pegunungan Arjuna Welirang. Pada hari terakhir penyelenggaraan, Gubernur Hovifah melepas sekitar 1.750 pelari untuk kategori 17 km dan 10 km. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti 4.015 pelari dari 21 negara dan 29 provinsi di Indonesia. Gubernur Hovifah menyampaikan, kegiatan ini bukan sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana efektif memperkenalkan keindahan alam Jawa Timur kepada dunia, sekaligus mendorong penguatan sektor pariwisata berbasis olahraga. Gubernur menambahkan, kehadiran peserta dari berbagai negara menunjukkan peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap penyelenggaraan event olahraga di Jawa Timur. Selain memperkenalkan potensi wisata alam, penyelenggaraan Mantra 116 juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Lebih dari itu, Gubernur Hovifah menegaskan bahwa Mantra 116 membawa pesan penting mengenai pelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus menggelar pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri pasar murah ke-81 yang diselenggarakan di halaman kantor Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Minggu 5 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus menggencarkan pelaksanaan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Memasuki pelaksanaan ke-81, pasar murah digelar di halaman kantor Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengatakan pasar murah akan terus dilaksanakan menyesuaikan kondisi inflasi setiap bulan. Selain menjaga stabilitas harga, kegiatan ini juga memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan menghadirkannya hingga ke tingkat desa. Pasar murah turut melibatkan pelaku UMKM dan IKM serta bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan harga terjangkau. Pada pelaksanaan kali ini, total transaksi mencapai lebih dari 92,7 juta rupiah. Beras SPHP menjadi komoditas yang paling diminati dengan 1.200 sak ukuran 5 kg habis terjual. Sejumlah komoditas lainnya seperti gula, minyak goreng, bawang, cabai, tepung terigu, hingga daging ayam juga ludes diserbu masyarakat. Dari Kabupaten Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.